Eh, halo, halo, halo semuanya, halo. Nanti ya, sebentar kita tunggu agak rame. Gimana kabar? Gimana market? Eh, apa ya? Kalau dibilang crash, sebenarnya beda ya sama crash waktu 2020 ya. Kalau waktu 2020 itu tiba-tiba langsung ARB gitu, dem gitu. Kalau sekarang lebih santai. Nah, jadi perlahan tapi pasti. Kalau waktu tahun 2020 kan kayak ini ya, kayak apa? Yang nggak bilang-bilang gitu. Dan market crash juga memang biasanya nggak bilang-bilang harusnya gitu kan. Tapi ya ini termasuk, mungkin bisa dibilang termasuk crash juga. Walaupun pelan-pelan. Bukan crash tuh, tapi market down. Beda kalau crash. Kalau crash secara tiba-tiba. Oke, kita mau bahas. Oke, nah sorry tadi koneksi. Ada yang bilang kayak 2008 mirip tapi pelan-pelan. Nah, kebetulan 2008 saya belum ada. Maksudnya belum ada di bursa ya, bukan belum lahir. Belum ada di bursa, jadi saya nggak bisa komentar. Gitu sih. Oh, 2008 coba saya cek. Enggak sih, 2008 nggak pelan-pelan ini. Banyak gap down-nya. Jadi nggak pelan-pelan ya. Tapi nggak tahu, kita kan kondisi waktu itu kita nggak tahu, jadi ya nggak bisa komentar gitu. Oke, kita bahas sebentar terkait buyback saham. Jadi OJK itu baru meresmikan peraturan untuk membantu kondisi market yang sedang volatile, yaitu dengan cara buyback saham tanpa RUPS. Nah, kenapa kebijakan ini penting nih, buyback saham tanpa RUPS gitu kan? Bukan kenapa penting sih, tapi kenapa kok buyback aja harus izin RUPS dan segala macam gitu kan? Kenapa harus dikasih peraturan tanpa RUPS? Karena sekarang kan kondisi market lagi turun gitu kan. Sementara kalau kita mau RUPS dulu itu kan memakan waktu. Kita harus bukti iklan berapa 30 hari kalau saya nggak salah harus pemanggilan. Jadi stepnya cukup panjang untuk RUPS. Jadi RUPS tuh nggak segampang, ayo guys besok kita RUPS ya, nggak segampang itu gitu. Jadi prosesnya panjang, bisa sebulan untuk pemanggilan dan segala macam gitu kan. Nah, makanya OJK memangkas waktu pemanggilan itu, memangkas waktu untuk RUPS itu dengan tujuan ya kalau emitennya mau buyback saham nggak usah nunggu lama-lama, langsung buyback aja supaya sahamnya nggak turun-turun banget gitu kan. Sahamnya ketahan dengan buybacknya emiten, kurang lebih seperti itu. Nah, buyback saham itu apa? Buyback saham itu mudahnya ya emiten dalam hal ini pengendali, pemegang saham pengendali itu beli balik sahamnya dari market. Belinya di mana? Ya di pasar reguler gitu kan. Jadi di pasar reguler mereka beli gitu kan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang mungkin teman-teman retail belum tahu. Nah, di sini saya kasih tahu dan tolong koreksi kalau misalkan memang saya salah ya. Yang pertama, buyback saham itu nggak bikin harga naik. Ini yang paling penting. Karena kebanyakan orang ekspektasinya buyback saham, oh berarti kita rebutan barang sama pengendali gitu kan. Enggak. Gitu kan. Logiknya gimana? Logiknya seperti ini. Emiten dikasih keleluasaan untuk buyback tanpa RUPS. Tujuannya apa? Bukan supaya harga sahamnya naik, bukan, tapi tujuannya adalah supaya harganya nggak turun lebih dalam lagi. Gitu kan? Artinya apa? Artinya emiten-emiten ini biasanya mereka akan menahan, bukan mereka meng-HK. Dan secara aturan pun untuk buyback saham itu nggak boleh HK brutal. Jadi HK terus itu nggak boleh. Gitu kan, ada aturannya. Lebih rendah atau sama dengan dari harga transaksi sebelumnya. Gitu kan. Jadi nggak bisa HK brutal 10 tik nggak boleh gitu kan.
Nah, yang buat buyback saham naik itu adalah kesalahpahaman investor retail yang mengira bahwa mereka akan rebutan barang sama emiten. Itu gitu kan. Itu yang salah gitu kan. Itu konsep yang pertama. Lalu konsep yang kedua, sekarang Bapak Ibu coba berubah di posisi emiten. Bapak Ibu sebagai seorang emiten, lalu Bapak Ibu mau buyback saham. Kira-kira Bapak Ibu mau buybacknya HK brutal atau Bapak Ibu mau tunggu aja lah, saya mau tunggu di bid aja. Ngapain HK brutal? Gitu kan, ngapain saya HK barang mahal-mahal, ngapain saya beli barang mahal-mahal, lebih baik saya beli barangnya ya tunggu aja, tunggu barang murah gitu kan. Ya selayaknya orang gitu kan, mau beli barang lebih murah gitu kan, bukan lebih mahal. Seperti itu yang kedua. Jadi buyback tidak membuat harga naik. Yang kedua, buyback itu emiten gak boleh HK brutal. Seperti itu. Dan yang ketiga, dana buyback itu tidak harus terpakai semua. Jadi contoh, kalau saya nggak salah TPIA ya. TPIA dana buybacknya 2 triliun. Nah, 2 triliun ini nggak harus habis dalam 3 bulan gitu. Kalau ternyata realisasinya cuma 100 miliar yang keluar, ya 100 miliar. Atau realisasinya cuma 50 juta, ya 50 juta gitu. Jadi jangan kira dana buyback ke 2 triliun harus keluar dalam 3 bulan, harus habis dalam 3 bulan. Enggak. Gitu kan. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah sangka tentang buyback saham. Buyback saham itu dananya belum tentu dipakai semua. Gitu kan. Kan rencananya kan maksimal misalkan 2 triliun atau secara lembar saham berapa gitu kan. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Itu hal yang ketiga tentang buyback saham. Jadi buyback saham itu tidak harus terpakai semua dananya. Gitu kan, seperti itu. Nah, kalau dalam kasus buyback saham dalam kondisi market yang volatile itu aturannya setahu saya cuma boleh 3 bulan. 3 bulan periode buybacknya. Nah, saya lupa bisa diperpanjang atau enggak ya. Seperti itu. Nah, yang keempat ada salah kaprah lagi. Ada yang bilang, wah Pak, kalau tanpa RUPS enak dong, nanti emitennya bisa trading gitu kan. Nggak boleh. Aturannya kan buyback, bukan trading. Ya kan? Jadi emiten itu cuma boleh beli, nggak boleh jualan. Gitu kan. Dan walaupun bukan dalam periode buyback dalam kondisi market volatile, buyback itu memang nggak boleh langsung dijual. Buyback itu ada periode masa lock up-nya kalau orang lebih. Jadi emiten itu baru boleh jual setelah ada periode tertentu. Saya lupa tepatnya berapa. Dan maksimal pun ada maksimal hold-nya barang hasil buyback-nya. Saya lupa 2 tahun atau 3 tahun atau setengah tahun, saya lupa. Pokoknya bisa diperpanjang. Gitu kan. Jadi kita jangan berpikiran konspirasi gitu. Wah, ini emiten nggak perlu restu RUPS, bisa trading seenaknya, retailnya dikerjain. Enggak. Judulnya kan buyback emiten, bukan trading emiten. Gitu kan, seperti itu. Jadi itu 4 hal yang mau saya share terkait terkait buyback saham. Seperti itu. Pada umumnya buyback saham itu tidak akan membuat harganya naik. Tapi setelah periode buyback itu, terutama misalkan setelah periode buyback mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun setelahnya bisa naik. Gitu kan, bisa naik. Kenapa? Karena mereka punya barang treasury harus keluar. Contohnya apa? Contohnya kalau saya nggak salah ingatnya, SCMA, SAME itu buybacknya lama sekali. Gitu kan, buybacknya lama sekali. Tapi setelah itu ya naik pelan-pelan gitu. Atau ada satu lagi yang buybacknya lama sekali dan harganya turun terus. Ada RALS kalau Bapak Ibu tahu. RALS tuh buybacknya banyak. Kalau saya nggak salah 200 atau 300 miliar kalau saya nggak salah dia buyback. Gitu kan, dia buyback. Nah, buyback kenapa Pak? Buyback kok harganya turun terus gitu. Ya balik lagi ke poin nomor 1 yang tadi saya info gitu kan. Kita pakai logika kita jadi emiten, kita mau buyback, kita kan mau harga murah. Ngapain saya HK brutal sampai harga 600 dan gak boleh juga anyway kan. Gitu kan. Jadi ya tunggu. Gitu kan. Jadi buyback saham dalam jangka pendek itu tidak membuat harga saham naik. Tapi bisa membuat harga saham bertahan. Tapi dalam jangka yang lebih panjang itu bisa membuat harga saham naik. Kenapa ya tadi? Karena barang itu harus keluar. Dan ada peraturan OJK bahwa harga pengalihan atau harga penjualan saham hasil buyback itu harus lebih tinggi daripada harga perolehannya.
bisa lebih rendah, tapi harus lapor atau diungkap di laporan keuangan. Gitu kan, seperti itu. Nah, itu terkait buyback saham. Gitu kan. Nah, kita lihat ya, saya lihat ada beberapa, terutama grupnya Pak Prayogo itu gercep sekali buyback, hampir semua itu buyback. Brand, Tepia, BRPT, Cuan, hampir semua buyback, gitu kan. Dan nanti akan menyusul saham-saham perbankan dan yang lain, biasanya mereka akan inisiatif buyback juga, seperti itu, gitu sih teman-teman. Nah, itu terkait buyback saham ya. Jadi jangan FOMO, dengar buyback saham langsung wah Pak PP nyiapin dana 2 triliun langsung HK brutal gitu. Enggak, jangan kayak gitu kan, hati-hati seperti itu. Tapi memang buyback tanpa RUPS ini akan sedikit mengurangi volatilitas pasar. Kenapa ya? Karena ketika harga sahamnya turun itu biasanya akan ada yang nampungin. Siapa ya? Itu yang buyback itu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait buyback saham, boleh. Ini buyback saham dulu ya. Pertanyaan lain jangan ditanyakan dulu atau saya nggak jawab dulu. Biar videonya sesuai dengan temanya, yaitu mengenal buyback saham. Gitu. Saya cek dulu ya. Kenapa saham buyback model RALS dan ERA lambat banget nggak naik harganya? Apa karena sentimen konsumsi melemah? Ya tadi yang saya bilang, Pak. Bapak dihadapkan di kondisi, Bapak tukar posisinya. Bapak jadi pemilik RALS dan pemilik ERA. Pertanyaannya, Bapak mau buyback ngapain Bapak tarik? Mending diem aja. Buybacknya di bawah gitu kan. Nanti kalau buybacknya udah selesai, baru pelan-pelan naikin. Gitu kan. Ngapain kita buyback harga mahal? Seperti itu. Ada satu aturan lagi yang belum OJK lakukan ya. Kalau marketnya masih jelek, menurut saya nanti akan ada aturan auto reject asimetris. Jadi auto reject bawahnya itu balik lagi ke 7% kayak waktu Covid. Tapi kita nggak tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak. Sama yang kedua adalah jam market. Dari jam 4 jadi jam 3 lagi untuk mengurangi volatilitas. Tapi nggak tahu apakah itu akan dilakukan atau tidak. Kalau waktu Covid kan 3 peraturan ini. Buyback tanpa RUPS, batas ARB-nya dijadikan asimetris, sama jam marketnya dari jam 4 jadi jam 3 gitu kan. Dan sebenarnya lebih enak sampai jam 3 sih, lebih santai. Seperti itu. Bukannya kalau buyback jumlah saham yang beredar lebih berkurang, harapannya ke depannya bakal naik. Ya memang, cuma harapannya ke depannya kan bukan 5 menit ke depan, 10 menit ke depan atau besok, Pak. Nah, ini tergantung time frame harapan Bapak ini berapa lama gitu kan. Kalau time frame harapan Bapak ya nanti setelah buybacknya selesai 3 bulan, ya setelah itu 3 bulan kemudian lagi atau 6 bulan kemudian lagi menangkap pelan-pelan naik, ya itu mindset yang nggak salah dan lumayan benar menurut saya. Tapi kalau misalkan buyback besok harganya langsung naik, 5 menit lagi langsung naik, ya enggak gitu. Seperti itu. Saham hasil buyback bisa dijadikan underlying untuk jaminan repo? Wah, nggak tahu. Buyback saham nanti jadinya saham treasury. Betul, saham treasury. Jadi kalau di laporan bulanan efek itu ada saham treasury. Nah, itu adalah saham dari hasil buyback. Seperti itu. Masa penjualan hasil buyback paling cepat berapa lama? Saya lupa. Mungkin bisa googling POJK-nya. Ada aturan OJK-nya. Googling aja POJK buyback saham. Nanti keluar tuh. Ada 2 POJK. Ada POJK yang dalam volatilitas, market dalam volatilitas, atau yang ya normal.
Buyback cuma pakai satu sekuritas, iya. Dan itu biasanya di-disclose di prospektus buyback. Jadi prospektus buyback itu ada keterangannya bahwa mereka akan buyback pakai sekuritas apa, seperti itu. Ada patokan rentan harga buyback nggak? Patokan harga rentannya nggak ada, tapi harga maksimalnya biasanya ada. Biasanya maksimal akan di harga segini mereka buyback, di atas itu mereka nggak beli lagi. Jadi ada harga maksimalnya. Gitu. Buyback saham apakah harus lapor OJK? Ya nanti di akhir harus lapor emiten. Namanya ada laporan realisasi buyback saham. Jadi mereka buyback di harga berapa aja, berapa banyak, nanti itu ada seperti itu. Apakah benar buyback itu sahamnya akan diberikan ke direksi? Bisa juga. Salah satu opsinya adalah dijadikan ESOP atau MISOP. Jadi sahamnya dibagiin ke karyawan, ke direksi, seperti itu. Jadi itu salah satu teknik pengalihan atau pengalihan lah istilahnya, bukan penjualan, tapi pengalihan sahamnya, yaitu dengan cara salah satunya buat saham treasury atau buat dibagiin ke karyawan. Contohnya BRI kan kalau saya nggak salah, dia bagi-bagi saham treasury-nya ke direksi karyawannya. Gitu. Baru paham pengertian buyback, penjelasannya sangat simpel. Thank you. Sama-sama. Kenapa Himbara tidak di buyback padahal dana seperti BPJS masih banyak dana menganggur? Apa hubungannya Pak Himbara dengan dana BPJS? Jadi kalau buyback saham itu bukan pakai uang orang lain, tapi pakai duit kas dari perusahaan itu sendiri, Pak. Dan kalau banking saya sih percaya pasti akan buyback seperti itu, tinggal tunggu aja waktunya. Berarti sahamnya di buyback most likely turun ya Pak. Kalau dalam kondisi normal biasanya turun, tapi kalau dalam kondisi volatilitas biasanya lebih ke menahan fungsinya, seperti itu. Kenapa emiten harus buyback saham? Kan bakal masuk ke treasury. Apa nggak lebih baik tahan harganya pakai nomini? Ya duitnya dari mana Pak? Kalau nomininya nggak ada duit gimana? Terus kan kalau yang belinya pengendali, itu kan meningkatkan kepercayaan diri pasar. Oh pengendalinya aja beli barangnya, beli buyback, nahan gitu. Berarti kan pengendalinya ikutan beli gitu kan ya. Saya juga investor retail optimis dong pengendalinya ikutan beli. Jadi ada psikologi yang mau dibangun di situ. Gitu. Tahu buyback sudah selesai gimana? Biasanya ada laporan realisasinya atau kan ada prospektus. Dari prospektus kita dikasih tahu mau pakai broker apa. Tinggal kita cek di broker summary. Kira-kira udah memenuhi belum kuota atau duit buybacknya dari transaksi di situ. Seperti itu. Kalau buyback apakah wajib pakai sekuritas underwriter-nya? Biasanya pakai sekuritas underwriter, tapi kadang ada yang dia nunjuk sekuritas lain. Yang pasti ditunjuk sekuritasnya. Buyback dari mana duitnya? Dari kas perusahaan, Pak. Apakah buyback ada kerjasama dengan bandar sehingga harga nggak kemana-mana? Kalau big cap saya rasa enggak. Gitu. Kalau saham di buyback otomatis free floatnya berkurang dong Pak. Apakah semakin susah masuk indeks seperti MSCI? Enggak, pasti kan mereka kan ada batasan. Contoh misalkan saya lupa brand atau BRPT itu kan maksimal buyback cuma 0,5% dari jumlah saham beredar. Jadi mereka juga ada hitungan itu Pak. Mereka nggak akan beli sampai 5% buybacknya, enggak. Seperti itu. Saya aja ikutin SCMA di buybacknya sampai enek. Iya, kalau buyback kondisi normal itu pasti lama sekali. Jadi tunggu aja buybacknya udah beres, mulai ada volume naik lagi baru kita masuk. Kalau saham kepemilikan 5% mau jual harus lapor, harus. Gitu. Pak kalau buyback selama sebulan berarti dalam sebulan harganya nggak bakal naik sebelum kelar kan? Belum tentu.
kalau tiba-tiba ada investor atau siapa yang ikutan beli dan dia maunya HK terus ya jadi naik harganya gitu kan. Atau dengan adanya wacana buyback marketnya jadi optimis, marketnya yang HK ya jadi naik gitu kan. Seperti itu. Hasil saham buyback dapat dividen nggak? Setahu saya enggak. Kalau pengalihan saham saham buyback boleh rugi? Boleh, asal kerugiannya diungkap di laporan keuangan. Gitu. Buyback biasanya antri debit. Laporan buyback ke OJK itu dilaporkan sebelum aksi buyback atau setelah aksi buyback. Sebelum biasanya melaporkan prospektus buyback dan sesudah melaporkan hasil realisasi buyback. Seperti itu. Apakah buyback yang sudah dilakukan langsung dilaporkan dan kita bisa cek di keterbukaan informasi? Ini tergantung emitennya. Ada yang dia ada yang dia langsung lapor, ada yang dia rekap. Jadi dia tunggu dulu misalkan seminggu atau sebulan baru dia rekap semua gitu. Nah, ini tergantung emiten. Lama waktu buyback bebas diperpanjang suka emiten? Enggak, itu ada aturannya. Kalau boleh buyback tanpa RUPS bukannya seram ya Pak? Kenapa seram? Gitu. Bisa gambarkan pemikiran dari sudut pandang Pak Frans bagaimana Pak Joni berpikir beli saham? Nanti saya bahas tentang Pak Joni. Saya kemarin ada DM-an sama beliau. Sepertinya saya tahu. Bukan saya tahu ya, tapi saya punya prediksi lah kira-kira beliau kenapa beli saham seperti itu. Apakah Danantara bakal masuk market dengan cara buyback? Enggak Pak. Buyback itu yang beli emitennya, bukan pihak luar, bukan dana pensiun, bukan Danantara, bukan investor, bukan, tapi pemiliknya sendiri. Dalam hal ini pengendalinya sendiri. Seperti itu. Oke, prospektus buyback ada di keterbukaan informasi ya? Ada. Bapak Ibu cek aja. Prospektus buyback itu ada di keterbukaan informasi. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Oke, paling itu mengenai buyback saham. Udah gitu. Itu tentang buyback saham. Apalagi juga bingung. Itu tentang buyback saham. Nah sekarang kita coba jawab pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan di luar buyback saham tadi yang belum kejawab mungkin bisa saya jawab gitu. Tapi ya itulah. Nah, tadi saya bahas dulu supaya berurut dulu nih orang yang nonton dari awal sampai tengah-tengah kan tentang buyback masih nggak ngalor ngidul. Nah sekarang baru ngalor ngidulnya. Silakan. Ada pertanyaan boleh. Ini pertanyaan bagus nih. Bisa gambarkan nggak pemikiran dari sudut pandang Pak Frans bagaimana Pak Joni berpikir beli saham kapasitas besar harga tinggi? Maksudnya mungkin beli sahamnya gede-gede harga tinggi-tinggi gitu ya. Ini kalau yang saya lihat ya. Dari pengamatan saya kemarin sempat DM-an sama Pak Joni. Orangnya cukup humble dan dia juga memang nggak terlalu ngerti dia bilang. Kita nggak tahu belakangnya, cuma dia nggak terlalu ngerti bilang seperti itu. Nah kalau dari pengamatan saya, mungkin beliau ini habis ikut kelas yang backdoor, akuisisi saham-saham backdoor yang bisa beggar gitu. Terus dia coba, pertama kan dia beli itu saham kalau nggak data atau wifi saya lupa antara data atau wifi. Dia beli data atau wifi, dua-duanya untung gitu kan. Mungkin beli data dulu, untung. Terus beli wifi, untung lagi gitu kan. Habis itu baru dia beli semuanya kan, ada main, ada nine dan segala macam gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya beliau ini melihat bahwa saham yang diakuisisi itu bagus. Seperti itu. Jadi ya apalagi kalau misalkan PBV-nya kecil gitu. Jadi dia hajar gitu seperti itu. Itu kalau dari pengamatan saya. Seperti itu sih. Itu dari pengamatan saya. Jadi dari data dan wifi itu kan terbangun conviction. Kenapa ya? Karena untung gitu kan.
beli di 1.200 1.300, data sempat ke 2.000 gitu kan, oh bener naik gitu. Akhirnya ya convictionnya dapat, tingkat kepedeannya dapat, akhirnya dia coba di semua saham yang akuisisi. Seperti itu. Presentase cash preference berapa? Saya cashnya 0. Saya full saham, mungkin 99 sampai 100%, 99% lah ya, ada di Porto kan paling sisa 500.000, 2 juta itu ada, tapi ya itu 0, sekian 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 persen. Jadi kalau dibilang apakah saya full cash, jawabannya adalah tidak, saya full saham. ISG merah sampai kapan? Nggak tahu. Kenal Pak Joni ternyata? Enggak kenal. Saya nemu di Instagram, terus saya add, beliau add balik, terus kita DM-an aja, kita ngobrol. BBCA dibuang asing, belum ada yang counter ya. Ini agak ini sih, BBCA ini agak apa ya? Saya nggak mau bilang ngeri ya, takutnya nanti dibilang tebar fir. Tapi lebih ke kita harus waspada sedikit. Kenapa? Karena BBCA ini apa ya, volumenya gede sekali ya, walaupun hari ini dari balancing sih, wajar gitu kan, tapi asing pun masih jualan terus gitu. Jadi bukan harus ya, tapi menurut saya sih BBCA mungkin masih bisa turun ke angka 7.000, hari ini kan 7.900, saya belum update saham, belum update harga. Saya bisa turun mungkin ke range kurang lebih 7.000-an. Ya tentu rebound akan ada. Sebelum ke 7.000 mungkin rebound dulu sedikit ke 8.000, atau turun ke 7.600 lalu rebound lagi ke 78 gitu. Jadi ada perjalanannya gitu, enggak langsung tek langsung 7.000, enggak. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Itu tentang BBCA. Gitu. Tanggapan soal market, apakah akan sampai 5 tahun ke depan lesu? Saya nggak tahu. Saya bukan tipe orang yang ngurusin market 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan. Saya ngurusin market yang ada di depan saya. Misalkan besok saham saya turun, ya itu yang saya urusin gitu. Saya nggak peduli 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, kelamaan gitu kan. Untuk apa kita mikirin hal 4 tahun, 5 tahun lagi kalau kita cuma trading sebulan, 2 bulan, atau bahkan kita trading harian gitu kan. Ngapain kita pusing-pusing sama 5 tahun? Ngapain buang-buang energi? Seperti itu. Bahas IPO UP. IPO UP allotment atasnya cukup besar, jadi mungkin bakal turun dulu gitu kan. Tapi setelah itu ya agak susah diprediksi ya, susah dilihat. Pak Frans tetap trading atau wait and see? Saya tetap trading. Sebenarnya saya lagi jarang trading karena posisi saya di saham semua. Dengan adanya pengendali buyback, apakah ISG tidak akan turun dalam lebih lagi? Ya belum tentu. Kalau ternyata tekanan jualnya lebih tinggi, ya pastinya emiten yang mau buyback itu akan lepas dulu. Lepas itu bukan melepas menjual, tapi lepasin aja dulu, jangan pasang. Nanti begitu udah agak reda atau sudah sesuai harga yang mereka inginkan, mereka baru pasang bid lagi, nampungin lagi. Seperti itu. Gelasnya berapa mili? Udah nggak tahu saya Pak. Sudah coba masuk WT Put Pak Frans, kenapa saat ini hanya 2 saham saja yang WT Put? Belum saya coba Pak. Ya karena baru Pak, jadi kan biasanya kalau produk baru kan dicoba dulu 2. Nanti dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8 dan seterusnya. Ditunggu aja, nanti pasti lebih banyak. Cara mengalihkan porto saham di saat fundamental ekonomi negeri jelek gimana ya Pak? Kayak Pak Frans. Bukan mengalihkan sih Pak, tapi lebih ke metodenya aja Pak. Dan berubah metode itu nggak gampang. Saya ada kenal orang yang biasa trading, diajak swing mabok gitu kan. Jadi kalau memang bukan spesialisasinya, misalkan saya kan lagi ada di saham-saham FCA, sama-saham lapis 3 gitu kan.
Ya kalau Bapak Ibu bukan spesialisasinya di sana ya jangan ikut-ikutan gitu kan. Berarti kan setiap hal itu ada musimnya gitu kan. Berarti kalau Bapak Ibu seorang fundamentalis gitu, ya mungkin ini musim-musimnya Bapak Ibu harus bleeding dulu atau bahkan harus siapin cash buat nanti averaging down gitu kan. Nah, kalau saya begitu market turun seperti ini, ya musimnya saya lagi bagus gitu kan. Kenapa? Karena harganya nggak terlalu terefek sama penurunan karena FCA maksimal 10% dan lapis 3 juga, lapis 3 juga anyway. Jadi ya apa namanya? Ya nggak terlalu ngaruh gitu kan. Dan apakah Bapak Ibu bisa ikutin? Ya bisa aja gitu kan. Tapi nggak semudah membalikan telapak tangan. Seperti itu. Ya ada prosesnya. Kalau mau dicoba silakan. Jadi bukan mengalihkan semudah itu gitu, tapi mengalihkan sebuah saham dari mengalihkan sebuah saham itu bukan, ya itulah, nggak semudah balik telapak tangan itu, karena ada metode yang dirubah, ada psikologi juga yang dirubah gitu. Asing ini beneran orang asing atau orang lokal menggunakan broker asing? Keduanya bisa. Sementara yang lain full cash, Pak Frans full saham. Pertimbangannya apa? Ya karena apa ya? Karena saya nggak analisa market sih, saya analisa saham. Ya sahamnya masih bagus, naik terus, ya udah enjoy aja gitu kan. Kenapa saya harus keluar? Apa yang membuat Pak Frans yakin hold saham Guna dan CRSN posisi floating loss? Ya karena analisa. Saham Guna barangnya kering, akum terus, begitupun CRSN. Seperti itu. Kenapa bisa yakin sekali gitu kan? Kayak saya beli kelas, beli CRSN, beli Guna, kenapa bisa yakin sekali? Ya karena saya sudah menjalani dengan apa yang saya lakukan, beli saham kering, beli saham sepi, beli saham yang nggak populer di pasar gitu ya, saya untung. Dari situ, dari keuntungan itu terbangunlah conviction atau keyakinan seperti itu. Atau saya bilang kemarin sama teman-teman di grup MG, sama kayak kita jalin hubungan sama orang. Pertama kali kenal kita kan nggak trust 100%, tapi setelah kenal, kita jalan, kita ngobrol, kita melakukan sesuatu aktivitas, terbangun kepercayaan. Nah dari kepercayaan itu jadi conviction, kedepannya oke, saya udah kenal sama dia lama, saya oke lah taruh uang sama dia bisnis gitu kan. Seperti itu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kalau mau dapat convictionnya ya harus jalanin metodenya. Bahas rebalancing index. Kenapa saat closing market harga loncat? Ya karena rebalancing, Pak. Bukalapak bagus. Bagus banget Bukalapak. Pak Frans gak ngerasa rugi nyimpen cash di portofolio sekarang dengan kondisi rupiah babak belur begini? Saya nggak nyimpen cash, saya full saham. Saya nggak nyimpen cash sama sekali. Fore saya belum lihat, tapi kalau dari underwriternya sih sepertinya akan rame akan, ya teman-teman lihat sendiri lah yang dijamin sama Henan Putira ya apa aja. Bagaimana nasib saham yang tanpa pengendali seperti taksi? Bagaimana melakukan aksi korporasinya? Ya sebenarnya taksi ada pengendalinya, tapi atau HKMU juga kan ada pengendali, tapi pengendalinya kan cuma punya berapa lot saham atau berapa ribu lot gitu kan. Bagaimana melakukan aksi korporasinya? Ya RUPS. Selama RUPS-nya quorum, ya bisa dilakukan aksi korporasi. Seperti itu. Buyback pembelinya atas namain perusahaan atau orang yang tunjuk? Ya perusahaan. Cara ngatasi market yang seperti ini gimana? Seperti Pak PP sudah turun banyak, barang sangkut di atas, jadi tetap hold sambil buyback kah Pak? Ya tergantung Bapak atau Ibu waktu beli, misalkan Bapak waktu Ibu waktu beli brand itu mau ngapain?
memang investasi yakin sama perusahaan brandnya, atau sebenarnya cuma mau trading aja 5% cuan bungkus gitu kan. Nah itu balik lagi, sekarang udah misalkan minus 30% gitu, direfleksikan gitu. Awalnya cuma mau trading 5%, kenapa bisa jadi minus 30%? Itu kan berarti ada yang salah gitu kan. Dan kalau udah salah menurut saya, jangan apa ya, ya ini opini sih ya, bisa benar bisa salah, tapi silahkan dipikir. Kalau kita udah ada di posisi yang salah, ya udah gitu, jangan kita menambah lagi karena itu akan semakin salah terkadang. Ya udah, oke kemarin saya salah, ya udah biarin gitu, biarin, ya udah gitu. Terkadang sometimes begitu, tapi ada juga sih yang bisa udah posisinya salah, ya udah kita benerin dengan cara averaging down dan segala macam. Tapi sebelum melakukan hal itu, ya lihat lagi kira-kira apakah layak saham ini di averaging down, apakah masih oke gitu. Nah itu kan balik lagi ke analisanya. CRSN kelas yang ngikutin Pak Fran sudah mulus-mulus diajak swing, iya. Saya dibilang pom-pom CRSN. Kemarin CRSN saya mention kan, naik sampai 141, itu saya nggak jualan sama sekali, bahkan nambah. Kenapa? Karena saya pengen lihat kalau saya broadcast bandarnya responnya gimana. Ternyata kayak bandarnya nggak ikut main juga. Kayaknya yang main retail yang lama itu pada jualan semua gitu kan. Jadi ya udah. Ngasih pegang kelas. Saya punya Bima. Aduh. ISG crash, Pak Fran sempat CL nggak di salah satu porto? Ada kok saya CL. Tapi CL-nya bukan karena market crash, tapi karena memang sahamnya turun aja, Pak. Mohon rekomendasi broker untuk trading waran pengganti iPod. Ya semua sekuritas hampir bisa trading waran kok selain iPod. Gitu. Buka saya nggak ambil, tapi anak-anak grup MG pada ambil 130-an. Full saham nggak cash berarti Pak, betul. Berarti nggak minus Pak floating profitnya. Enggak, kebetulan lagi floating profit. Gitu. Wih, dia ada Cici Ellen May. Halo Cici Ellen May. Cara screening saham yang mau diinfo, waduh nggak tahu saya. Cuma biasanya kalau big cap harganya naik, kalau market harga naik biasanya dan volumenya gede biasanya inflow. Seperti itu. Kenapa nilai nominal saham yang IPO berbeda-beda? Apakah ada peraturan yang mengatur nilai nominal saham IPO dan suka-suka mereka nentuin? Suka-suka, Pak. Tapi suka-suka itu bukan berarti asal ya, tapi ada strateginya. Gitu. Andri Hakim beli saham besar-besaran untuk invest, tapi kenapa nggak tercantum di pemegang saham ya? Karena di bawah 5%, Pak. Kalau di atas 5% pakai pasti tercatat. Gitu. Gimana cara trading saham FCE? Ada caranya. Live-nya disimpan, iya. Live-nya nanti saya simpan. Cara cari saham kering gimana? Cari yang jumlah pemegang sahamnya sedikit pertama, atau kalau kayak kasus kelas itu waktu itu kan sempat tersebar. Ini saya nggak pom-pom ya teman-teman. Disclaimer, saya punya saham kelas. Ini cuma saya sekedar sharing, teman-teman beli nggak terserah gitu kan. Nah jadi waktu itu saham kelas kan kalau saya nggak salah bagi saham bonus atau saham bonus kalau nggak salah. Saham bonus,
Terus entah kenapa Korseknya itu upload semua detail pemegang sahamnya. Waktu itu ada di Stockbit, teman-teman cari, harusnya masih ada di Stockbit. Terus saya download, saya ekspor datanya dari Stockbit. Saya ekspor datanya, ternyata sekitar, saya lupa 90 berapa persen, itu barang hanya dipegang oleh beberapa orang aja. Beberapa nama PT, dan itu di bawah 5% semua, makanya nggak kelihatan gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya barangnya terkonsentrasi ke beberapa pihak saja, tidak terkonsentrasi ke retail yang banyak gitu kan. Retailnya banyak, tapi retailnya cuma punya kecil-kecil gitu kan. Nah maka dari itu saya berani untuk masuk saham kelas gitu kan, seperti itu. Gitu sih untuk background story-nya kenapa saya berani masuk saham kelas. Terus kenapa Pak kalau pemegang sahamnya terkonsentrasi ke beberapa nama saja? Ya berarti kan mudah untuk dikontrol. Gitu kan, seperti itu. Kok sama HH pada drop jauh? Apa itu HH apa? Cars skip atau hold? Menurut saya hold. Cars itu cukup unik, di akum terus tapi nggak muncul-muncul. Saya rasa sih memang lagi dikumpulin sama pihak-pihak tertentu, tapi ya nggak tahu sampai kapan. Cara mengatur risiko yang biasanya Bapak lakuin gimana ya Pak? Belakangan apa ya? Belakangan di saham-saham FCA itu saya resikonya agak lebar. Bahkan saya ada satu saham yang ibaratnya sahamnya aktif, saham akselerasi aktif, tapi bitnya cuma 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu kan. Ya udah saya masukin aja, saya beli 5.000 lot, 6.000 lot di saham itu gitu. Alumni tanya, Pak keluarnya gimana ini? Saya bilang jangan ikutin saya, ini one way ticket, saya bilang. One way ticket kenapa saya beli? Ya karena saya ada analisanya, ada convictionnya gitu kan. Saya yakin ini suatu saat akan digoreng tapi nggak tahu kapan. Jadi ya udah saya kumpulin aja. Seperti itu. Jadi untuk resiko itu saya apa ya? Menyesuaikan. Jadi ada kondisi di mana oke, saya cut loss dulu, ada kondisi di mana saya nggak akan cut loss di saham ini. Mau adu sabar gitu kan. Mau sahamnya turun saya tambah lagi gitu kan. Kenapa ya? Karena conviction tadi. Pak kalau nanti rugi gimana gitu? Ya udah itu risiko gitu kan. Cuma yang saya tahu pasti kalau saya rugi ada yang rugi lebih besar gitu, yang punya barang lebih besar. Gitu sih. Ada nggak sih Pak yang lagi buyback tapi harga sahamnya naik? Ada. LPPF itu ajaib tuh saham. Mau buyback tapi harga naik. Seandainya nanti Danantara masuk, kira-kira pakai broker apa? Biasanya broker BUMN, CCODNI. Happy Hapsoro, oh haha. Ratu Pak Pepe jadi masuk nggak tahu Pak, jangan tanya saya. Gitu teman-teman. Oke. Seru market. Saya sih lagi jarang mantau saham ya. Makanya broadcast pun sedikit. Dan untung broadcastnya sedikit. Kenapa? Karena marketnya turun. Gitu. Terus kalau saham big cap ya selama Bapak Ibu convictionnya ada, keyakinannya ada ya silakan gitu. Averaging down aja, tapi averaging down itu pakai strategi. Jangan kita averaging down itu membabi buta, dalam artian turun 1% beli, 1% lagi turun beli, 1% lagi turun beli, jangan gitu kan. Kita harus pakai strategi, misalkan saham BRI saya akan beli setiap turun 10%. Jadi tertata, nanti harga average-nya pun akan turunnya bertahap juga gitu. Jangan tiap 1% hajar beli, 1% hajar beli, 1% hajar beli gitu. Lama-lama habis dulu duitnya di pucuk gitu kan, atau di tengah-tengah tren. Gitu. Terus sama seperti yang dulu saya pernah bahas tuh waktu live pagi-pagi, saya lupa live di set nggak ya, yang saya di cafe itu saya bilang bahwa kita jangan terlena sama data dividen. Dividennya besar,
nanti kalau harga segini dividen yieldnya berarti makin tinggi. Ya belum tentu gitu kan. Harga turun, big cap biasanya kinerja turun biasanya dividen makin kecil gitu. Jadi jangan terjebak sama ilusi, bukan ilusi ya, tapi jangan terjebak dengan statement bahwa jangan terjebak dengan data masa lalu. Oh, gudang garam dividennya gede pak, 2000. Waktu itu harganya 20 ribuan, udah 17 ribu, berarti kan yieldnya 10% lebih pak. Ternyata gudang garamnya nggak bagi dividen gitu kan, buat ekspansi. Jadi ya hati-hati. Dividen itu mengikuti kinerja. Kalau kinerjanya dan kalau harga sahamnya turun, terutama big cap, biasanya ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu ya? Biasanya urusan dengan kinerja gitu. Nah, kinerja itu fundamental kinerja turun itu bukan berarti fundamental jelek, bukan. Tapi kinerja turun gitu kan. Saham kinerja turun ya kinerja turun. Mustika Ratu kering, saya ingat saya kering. Forex sih menurut saya bisa arah berjilid. Kalau Yupi rasanya tidak. Elang Group, MTEK, SCMA buka. Saya sih lebih suka dari Elang Group itu, saya suka 3 saham. Ada Bukalapak, kenapa? Karena dia cash rich. Ada SCMA, kenapa? Karena dia akumnya udah besar, baik akum buyback maupun akum non buybacknya. Yang ketiga ada Same. Same itu lebih kering. Seperti itu. Kalau MTEK saya kurang suka. MTEK saya kurang suka. Tapi ya biasanya akan gerak juga gitu, sekarang satu grup. Gitu. Sebentar ya. Sorry sebentar. Kenapa saham kering menarik? Karena naiknya lebih gampang. Sampai masuk di berapa? Waduh, saya no comment kalau masuk di berapa. Silakan keluar masuk urusan masing-masing gitu kan. Main, aduh saya nggak lihat main. Cuma waktu dia sempat ARB sih menarik tuh, karena dikumpulin. Kalau sekarang saya nggak ingat ya, saya udah nggak ikutin lagi. Main harusnya masih menarik sih main. Masih dijaga, masih dijaga. Harusnya masih menarik. Ikan hiu, ikan lele.
Conference ngikutin Ferry Irwandi dan Cijes enggak? Saya tahu keduanya tapi nggak dekat dan nggak tahu kenapa mereka ada apa. Saya nggak tahu apa-apa. Ada apa ya? Saya jarang ngikutan apa kalau ada rame-rame. Saya kurang pergaulan saya. Untuk ukuran influencer saham saya kurang pergaulan. Saham Timbas. Timbas itu apa, bahas Timbas? Data jumlah di web nggak pernah diupdate. Lagi error pak. Nanti ya pak. Lagi saya coba perbaiki. Gitu. Ikan kenapa naik terus? Nggak tahu. Cuma ya lihat aja pasar negonya kan hidup. Berarti mungkin ada sesuatu. Mungkin tapi nggak tahu. Bahas timnas pak. Aduh. Padahal ekspektasi saya sudah tinggi waktu masih sama Shin Tae-yong. Tapi ya apa dikata. Ini sama kayak kita trading PSSI ini, timnas ini. Terkadang kita trading lagi bagus, slow but sure, cuannya dikit-dikit, gitu. Tapi kita ngelihat orang lain, wah itu cuan dari saham backdoor 1000%, saya ikutan, dirubah total programnya, akhirnya malah jadi boncos gitu kan. Sama kayak timnas nih, aduh, sayang. Lihat pemegang saham di mana? Di web bursa. Kalau emiten guyur harus lapor. Kalau lapor apa masuk ke keterbukaan informasi duluan atau di tradekan dulu? Ya di tradein dulu pak. Kalau lapor dulu gimana caranya dia tahu dia bisa jualan berapa dan harga berapa gitu kan? Dan namanya orang laporan kan artinya dia jualan dulu baru lapor gitu. Kalau dia lapor dulu baru jualan gimana caranya gitu kan? Seperti itu. Debat masalah ya segit turun karena SBN setahu saya. Oh, saya tidak ngumpulin, nggak ikut-ikutan. Berapa ngumpulin CRSN berapa lama nggak ingat pak. Ujian puasa tahun ini kebijakan pemerintah. Timnas sama AC Milan bagusan mana? Bagusan timnas sebenarnya. AC Milan tuh aduh. GRPM jadi nggak menarik? Enggak, karena cuma konsolidasi. Hari gini main saham, mainan bandar emiten retail cuma untuk liquid. Sebenarnya semua ada bandarnya sih. Sebut apa yang nggak ada bandarnya? Masker aja dibandarin, cabai aja dibandarin, ayam aja lebaran ada bandarnya. Gitu. WT yang menarik apa? WT yang menarik adalah induk yang menarik. Jadi cari induk yang menarik, baru WT-nya menarik. Jangan dibalik. LT lagi dikumpulin terus kelihatannya. Ya kalau buat jangka panjang harusnya menarik, harusnya. Tapi ya silakan dianalisa lagi. Kalau dari sudut pandang analisa saya ya menarik. Saya nggak punya LT. Pak, sekarang sekuritas yang bisa trading waran apa ya? Semua bisa trading kecuali IPOT. Karena IPOT mungkin masih ada alasan tertentu lah yang mungkin kita nggak perlu tahu atau mungkin IPOT tidak mau orang lain tahu. Betek masuk lagi nggak? Enggak. PT Put BRPT seru. Wah, saya nggak ikutin. Waktu market crash yang 5% itu, yang halt itu, saya lagi nyetir di tol. Jadi saya nggak bisa ngapain. Pak Frans, di market seperti ini apakah lebih baik dengan swing, TA, low atau apapun bisa pak. Tapi ya kalau trading ya pastinya stop lossnya harus ketat ya. Kecuali kalau kayak saya di saham kelas atau saham CRSN yang convictionnya bukan hanya sekedar teknikal, ya mungkin cut lossnya bisa dilebarin atau ya nggak usah pakai cut loss sekalian. Gitu. Tapi ya itu
personal ya gitu. Jangan tiba wah Pak Frans nggak pakai cut loss saya juga ikutan gitu ya, jangan gitu. Masalahnya ketahanan kita kan berbeda. Berarti hanya ipot yang nggak bisa trading waran. Parah amat ya. Sebenarnya kan setiap tindakan itu kan pasti ada alasan gitu kan, dan semuanya alasannya balik lagi untuk nasabahnya itu sendiri gitu kan. Jadi kita nggak bisa judge bahwa oh ipot nggak bisa beli waran, parah banget kata orang, itu jelek banget ya, enggak gitu. Mereka pasti punya alasan sendiri dan pastinya untuk kepentingan nasabahnya gitu. Dan teman-teman yang di ipot harusnya bersyukur warannya di blok. Kenapa? Teman-teman gak terjebak saham-saham IPO yang ada warannya yang hari pertama bisa peak ke 70, 80, 100 terus dibanting ke 20 gitu. Ya kan? Ambil sisi positifnya aja. RMKO masih tapi tinggal sedikit. Gitu. Jadi ya ada aturan ya mungkin untuk melindungi retail, tapi ya mungkin retailnya nggak sadar kalau mereka sedang dilindungi, malah protes-protes. Gitu. Pak Frans barangkali tahu Kojon itu selalu bisa dapat harga low dan sell di pucuk, gimana caranya? Ya tinggal pasang, Pak. Tinggal pasang. Terus kenapa contoh DCI bisa dapat low, bisa match? Ya kebetulan aja di posting, match di posting gitu kan. Kalau nggak match ya belum tentu di posting gitu kan. Seperti itu. Mandatory tender offer 100% pasti tidak akan tiba-tiba batal ya. Harusnya tidak akan batal. Apalagi kalau sudah akuisisinya sudah terjadi, transaksi negonya sudah terjadi, itu harusnya tidak akan batal. Gitu. Sekuritas apa yang bisa nampilin banyak order book satu layar laptop selain iPod? Saya nggak tahu. Saya juga pakai iPod sih buat standby analis, buat standby screennya. Kalau tanya sekuritas lain saya nggak tahu. Kalau ikut IPO dapat waran jadi rugi dong? Enggak kan, tinggal jual. Kalau jual bisa setahu saya, tapi ya nggak bisa beli. Mengenai buyback saham, ada saham keren yang disetujui buyback saham setelah RUPSLB. Apakah saham tersebut bisa batal di buyback walaupun sudah melalui RUPSLB? Ya bisa aja. Cara menentukan harga tender offer gimana? Nilai harga akuisisi atau harga rata-rata tertinggi 90 hari terakhir sebelum pengumuman akuisisi. Mana yang lebih besar? Sahamen kayak dikumpulin lagi. Masa sih? Kayaknya yang ngumpulin Pak Joni doang sahamen itu. Oh iya, SA yang ngumpulin ya. Tapi barangnya banjir sekali gitu, jadi harus ditunggu dengan sabar. Dikumpulin saya masih kurang banyak ya, karena distribusinya kan banyak banget. Cara melihat saham-saham yang udah habis masa buybacknya di mana? Di website bursa. Biasanya ada laporan realisasi atau kita lihat aja periode buybacknya kapan. Ya kan kita bisa kurang-kurang. Bisa kira-kira. Gitu teman-teman.
Ntar ya, saya lagi lihat. Cara lapor SPT saham gimana? Siapkan data-datanya. Yang pertama itu adalah nilai aset atau nilai porto saham berdasarkan harga beli, bukan harga market atau harga last price, tapi harga beli, harga perolehan. Kedua, kita siapin data cash di RDN kita. Atau kalau kita punya limit nginep, nah limitnya berapa atau utang limitnya berapa. Terus kita cari lagi data total transaksi kita. Setelah total transaksi, kita lihat juga total pajak yang sudah kita bayarkan atau sudah dipotong itu berapa. Nanti masukin tuh. Nanti ada lagi dividen juga bisa dimasukin. Seperti itu. Udah itu aja sih. Saham kering atau tidak itu harus dilihat sendiri dan diamati sendiri, bukan disediakan datanya, Pak. Jadi nggak bisa Bapak cari punya ada website, misalkan website saya WeApp, saham ini bilang ini kering, ini enggak ada. Kering tidaknya itu persepsi dan asumsi masing-masing. Seperti itu. Pak Faras, ada yang nanya kota Bino HGI. Saya nggak jawab karena saya nggak hafal, Pak. Jadi saya nggak jawab karena saya nggak hafal. Jadi ada saham yang saya jawabkan saya hafal. Saya hafal karena saya either lagi analisa atau pernah analisa atau ingat sekilas gitu kan. Tapi kalau kayak Kota, GII, Bino gitu kan, itu udah lama nggak saya lihat, jadi saya nggak bisa komentar. Ergas 2 hari terakhir kenapa? Nggak tahu. MTO itu urutannya pengumuman di keterbukaan, terus transaksi nego, lalu harganya baru dijagain. Kebalik Pak. Transaksi nego dulu, baru nanti ada pengumuman MTO, baru nanti harganya dijagain sampai tender offer selesai. BBRI Senin turun nggak tahu. Kalau di SB aku cek time trade book 1 juta lot banding 20 kak, tapi di jalan di tempat terus. Waduh, saya nggak paham. Saya nggak pakai Stockbit untuk tradingnya, jadi saya nggak terlalu paham fitur ataupun istilah ataupun bagian-bagian di running trade-nya atau di online tradingnya. Transaksi put itu baru ada 2, Medco sama BRPT. Hari ini efektif rebalancing. Kira-kira gimana Pak Senin nanti? Ya biasanya yang tadi gap up akan balik gap down, yang tadinya gap down akan balik gap up. CNKO saya nggak ngikutin sejak saya jualan di 16, tapi saya udah tahu yang ngakuisisi ya pengendali barunya ya Sinarmas juga. Gitu. Beruta buyback saham seminggu ke depan sebelum lebaran, pengaruhnya ke sentimen ISG buat technical rebound gak Mbak? Iya, buat technical rebound. Tahu Sang Jinwo nggak tahu Pak, siapa itu? Saya tahunya Kim Jong Un. Kaki gimana Pak sekarang 50? Ya sudah cuci kaki ya tinggal tidur. Gimana ya kaki hari ini? Pasti sebelum udah distribusi. Oh, hari ini distribusi lagi. Luar biasa, hari ini distribusi lagi. Gitu. Terima kasih sayang kaki. Apakah ada info rumput WT put perbankan? Nggak tahu, cuma yang pasti nanti underlying-nya akan bertambah kok. Hygiene kayaknya lagi diakum balik ya kayaknya ya. Ada analisa saham Nine. Saham Nine itu menurut saya naik karena sentimen Pak Joni aja sih. Menurut saya pribadi ya. Karena ya kita lihat
Ya jualan kok ini. CNKO pengendali baru Sinarmas, apakah akan MTO juga? Udah kok, udah ada pengumuman MTO-nya. Cuma kan harga MTO-nya 7 perak atau 9 perak, saya lupa. Ngapain ikut? Gitu kan, seperti itu. Ngapain kita ikut? Yoi, itu menarik. Apakah ada korelasi antara harga emas dan harga emiten tambang emas? Harusnya ada. Gimana market ke depan dengan kondisi trust issue begini dari investor asing? Ya selama asingnya outflow terus ya kondisinya akan seperti ini, Pak. SSF nggak kedengeran lagi, sepi peminatnya, dan liquidity providernya nggak seberani liquidity provider di Waran, katanya spreadnya jauh-jauh. Bank digital angkanya jadi pada positif, bagus dong. Oke, paling itu dulu ya teman-teman. Jadi itu nanti teman-teman yang baru datang mau nonton ulang silakan. Hari ini kita bahas tentang buyback saham, tentang mispersepsi tentang buyback saham, dan penjelasan singkat tentang apa itu namanya buyback saham, gitu kan. Seperti itu. Nah di sesi tengah-tengah sampai akhirnya kita ngobrol ngalor ngidul aja seperti itu. Oke. Gitu teman-teman, paling dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di live selanjutnya atau video edukasi selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye teman-teman.